Baik, sebelum kita menyambut waktu berbuka, mari kita sejenak menenangkan hati dan menambah keberkahan dengan mendengarkan tausiah singkat. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Munif Shihab ya, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sana kullaha ramadan. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulina bil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmatnya biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat atim Allah ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi umat setianya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga besar Kenyat Family yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pertemuan kali ini pertemuan yang sangat istimewa, di mana sebagian besar sudah hadir, masing-masing keluarga sudah ada yang mewakili, yang nggak hadir mungkin berhalangan hadir. Mudah-mudahan perwakilan semua di sini menjadi majelis yang penuh berkah. Amin Allahumma amin. Ada sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini sambil menunggu berbuka. Saum Ramadan itu bisa dikatakan dengan Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, di mana bulan Ramadan ini Allah mendidik kita, Allah mendidik manusia dengan arah yang lebih baik. Di antaranya ada pembelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah di antaranya qilatut ta'am. Apa qilatut ta'am? Yaitu menyedikitkan tentang hal makanan, mengurangi makanan, mengurangi makan. Saya tanya, kalau Ramadan kurang atau tambah makannya? Kurang mis. Kadang-kadang masak di rumah jam sekian buru takjil, kolak, bala-bala jadi satu, tapi mis mungkin kurang ya, langsing bener badannya bagus. Jadi kata sebagian ulama, Allah mendidik qilatut ta'am, mengurangi makanan. Kenapa demikian? 11 bulan yang lalu kita itu sering, jasmani kita sering memasukkan makanan-makanan. Nah, kata sebagian ulama, qilatut ta'am, di bulan Ramadan kurangi makan. Karena apa? Pada diri manusia itu ada dua. Pertama adalah jasmani, perlu makan. Di samping itu rohani perlu makan. Dan ulama menganjurkan di bulan Ramadan ini qilatut ta'am, berlatihlah mengurangi makan. Isi dengan makanan-makanan rohani. Apa makanan rohani itu? Tadarus Al-Quran. Udah ada yang khatam Al-Quran? Belum? Nah, itu tadarus Al-Quran. Kenapa demikian? Karena zaman-zaman akhir ini harus kita sering interaksi dengan Al-Quran. Lalu juga zikir, makanan rohani.
Apa zikir yang dianjurkan? Pertama adalah istighfar, mohon ampun atas segala dosa kita. Kita dalam keluarga punya salah, kita dalam hal berteman punya salah, kita dengan Allah punya salah. Sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ilmu seperti ini. Tadi awal berangkat tapi muter-muter di sini, jadi lama sekali itu. Nah, itu diantaranya. Dari yang mencari ilmu itu on the way ke surga ini tadi ya. Walaupun terhambat, tapi insya Allah masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Kata adik tadi mengisi waktu untuk kajian. Mudah-mudahan kita kajian sebentar ini melancarkan kita ke surga. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau di bulan Ramadan mengurangi makan, lebih sering asupan-asupan rohani, asupan-asupan hati? Ternyata di Quran surah Al-Anfal ayat 24, innallaha yahul mar'i baini fi qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi kepada hambanya melalui rohani, melalui hati, bukan melalui makanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi kita, memberi bisikan kita, memberi ilham kita. Karena apa? Banyak-banyak ilmu tentang rohani. Hati itu adalah tumpuan Allah. Hati itu pandangan Allah. Kenapa Allah tidak melihat jabatan? Allah tidak melihat rupa, harta. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Dan hati itulah Allah berinteraksi kepada hambanya. Semakin banyak orang mempelajari, memberi makan rohani, begitu semakin banyak berinteraksi kepada Allah. Yang paling bagus berinteraksi kepada Allah tak lain adalah seperti kita membaca surat Allah. Apa itu? Al-Quran. Kembali lagi Al-Quran, minimal 1 ain tatkala sholat, minimal 1 halaman. Kalau nggak bisa terjemahan tuh dibaca terjemahannya itu, kalau nggak bisa tajwidnya. Kenapa demikian? Siapa lagi yang mengaku Al-Quran kalau kita sendiri? Siapa yang memuliakan Al-Quran kalau tidak Quran? Al-Quran pedoman kita. Alhamdulillah keluarganya Mas Ari ada yang hafid ya. Berapa juz sekarang? Amin Allahumma amin loh. Alhamdulillah, pokoknya ahli Quran, mudah-mudahan kita semua ahli Quran. Yang kedua, zikir. Mudah zikir itu. Zikir apa yang paling bagus? Istighfar, banyak istighfar dan sholawat. Karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan sholawat dan istighfar. Para rekan-rekan sekalian, kesimpulannya, bulan Ramadan ini adalah bulan didikan, bulan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dalam hidup menengok sebentar orang-orang yang di sana kelaparan. Sekarang itu Iran. Terbayangkan kita puasa-puasa ini rudal menghampirinya. Makanan nggak kusuk, sholat nggak kusuk, makanan terabaikan. Itulah sebagai evaluasi kita. Jadi walaupun kita makan yang kenyang apapun, tapi dibarengi dengan optimal makanan-makanan rohani, kajian-kajian Islami lewat radio, lewat baca-baca buku, lewat terus Al-Quran dan sebagainya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mendengar, berbicara lewat hati kita. Mau menyanyi? Mau? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuhan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Kak Adik, enak? Hati bila
Dangdut. Jadi dangdut jadi kumpul pasari. Nah, jadi hati pandangan Allah, masa bodoh orang lain. Nah, pandangan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah urusan dimudahkan oleh Allah. Dan juga kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala problematika kehidupan akan terasa enak. Semua manusia itu mempunyai cobaan masing-masing. Semua manusia mempunyai takdir masing-masing. Semua manusia mempunyai derajat masing-masing. Semua manusia mempunyai alur masing-masing. Jadi kita berinterpretasi, menyibukkan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari validasi antar manusia. Nanti kecewa. Apa kecewa itu? Merana. Apa merana itu? Yang gak enak. Nah, kenapa? Zat yang maha menguasai nasib kita, memberi rezeki, memberi kepandaian, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Titik penekanan. Ramadan, jadikan kebaikan adalah sebagai kebiasaan. Yang kedua, Ramadan jadikan motivasi pengkajian, memberi makanan rohani kita. Yang terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita berbeda pikiran, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang, bukan itu tujuannya. Pertama, memanjangkan usia, keberkahan rezeki, dan juga saling mendoakan. Tadi diawali dengan Fatihah. Mudah-mudahan dengan naungan Fatihah ini, semua urusan kita, problem kita masing-masing dalam keluarga, sukses dunia akhirat. Saya ketika 2 menit mungkin pas membaca Asmaul Husna, hajat teman-teman sekalian itu semua pasti mempunyai hajat, tapi berbeda-beda. Khususkan hati kita, yakin kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal puasa, memberi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah, memberi sesuatu kepada sesama manusia lewat harta kita. Mudah-mudahan tadi wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita, keturunan kita sebagai anak soleh salihah. Saya membaca Asmaul Husna, berdoa menurut hati masing-masing dan keperluan masing-masing. Walillahi asmaul husna fata'u biha. Hadirkan hati, doa masing-masing dalam hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudin, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Andalu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin,
يا ولي يا حميد يا مشي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بدير يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مشيد يا جميع يا غني يا منيب يا ماني يا انظار يا نفي يا نور يا هدي يا بندي يا بكي يا رشيد يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. الفاتحة. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.